Halo semua, kami dari kelompok 3, The Trees, dan merupakan siswa-siswi SMP Regina Pacis, Surakarta. Halo, perkenalkan saya Arsenio Hansel Raharjo nomor absen 4 sebagai koordinator kelompok. Hai, nama aku Margareta Nadine Pramana Putri, nomor absen 21. Hai guys, nama aku Rizal Kanita Raharjo, biasa dipanggil Rizal. Aku kelas 9G nomor absen 25. Halo teman-teman, nama saya Ignatius Rafael Wijaya, kelas 9G, nomor absen 15. Video ini berjudul Negara Maju dan Permasalahan Polusi Udara yang Buruk. Di video kali ini, kami akan membahas tentang perubahan iklim, penyebab dan dampak dari perubahan iklim, serta memberikan solusi untuk mengatasi perubahan iklim. Jadi, simak video ini sampai habis ya guys. Kita pasti sering dengar kata iklim, tapi sebenarnya iklim itu apa sih? Iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Iklim menentukan berbagai aspek kehidupan, misalnya tanaman apa yang tumbuh dan ciri-ciri hewan yang ada di sana. Kalau begitu, perubahan iklim artinya apa dong? Perubahan iklim adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Bentuk perubahan berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan persebaran kejadian cuaca. Penyebab utama terjadinya perubahan iklim yaitu pemanasan global dan efek rumah kaca. Sebenarnya apa sih arti dari penanganan perubahan iklim? Penanganan perubahan iklim adalah tindakan cepat untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Tetapi mengapa ya tindakannya harus cepat? Karena kalau kita tunda-tunda, maka kerusakan yang terjadi akan semakin parah. Dan masalah yang sudah diperkirakan oleh para peneliti akan benar-benar terjadi atau malah lebih cepat dari dugaan. Dan apa saja sih penyebab dari perubahan iklim? Sebenarnya, perubahan iklim dapat terjadi karena kandungan gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Dan ada beberapa aktivitas manusia yang menghasilkan karbon dioksida dan berpengaruh dalam perubahan iklim. Berikut contohnya. Yang pertama, manusia, terutama masyarakat Indonesia, malas untuk bergerak. Jika bepergian, mereka lebih memilih untuk memakai kendaraan. Kendaraan-kendaraan tersebut menghasilkan karbon dioksida dan jejak karbon yang menyebabkan polusi udara dan terbentuknya efek gas rumah kaca. Di negara-negara maju terdapat banyak pabrik. Pabrik-pabrik tersebut menghasilkan asap yang mengandung gas karbon dioksida dan gas-gas lain yang menyebabkan terbentuknya efek gas rumah kaca. Di negara-negara maju, banyak bangunan yang menjulang tinggi. Semua itu dibutuhkan daya dan energi, entah saat pembangunan, listrik yang digunakan, maupun penggunaan pendingin atau penghangat ruangan. Apa saja pengaruh negatif dari perubahan iklim? Di negara-negara maju, kualitasnya udara buruk karena banyak pabrik, banyak kendaraan berbahan fosil, orang yang merokok, dan sebagainya. Semua hal itu menyebabkan kualitas udaranya buruk, sehingga saat keluar rumah kita diharuskan memakai masker. Contohnya saja seperti di negara Cina. Udara di Cina saat ini 3 kali di atas nilai panduan kualitas negara tahunan WHO, sehingga semua orang yang keluar rumah harus memakai masker. Umur penduduknya juga pendek karena udara yang dihirup kualitasnya buruk. Dan tahu tidak, hal itu bisa memicu terjadinya gangguan pernafasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Itu bahaya kan guys? Solusi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani polusi udara di negara maju ada 3 solusi, yaitu 1. Menggunakan sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Apabila menggunakan energi yang terbarukan dan ramah lingkungan, kita dapat mencegah terjadinya perubahan iklim. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Apabila kita mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil dan menggantinya dengan kendaraan yang menggunakan energi listrik,
maka polusi udara di sekitar kita akan menjadi berkurang, sehingga dapat mencegah terjadinya perubahan iklim. Jika melakukan penanaman hutan dalam skala besar, dengan melakukan rebusasi, udara yang ada di sekitar kita menjadi bersih dan oksigen kita hirup juga akan menjadi segar. Kemudian, solusi atau hal-hal yang dapat dilakukan oleh kita semua untuk menangani masalah perubahan iklim yaitu dengan menanam pohon, melakukan daur ulang, hemat energi listrik, menggunakan air secukupnya, tidak membuang sampah sembarangan, dan lebih memilih berjalan atau bersepeda daripada menggunakan kendaraan. Wah, ternyata banyak ya aktivitas manusia yang berpengaruh dalam perubahan iklim. Mungkin selama ini kita berpikir itu hal yang biasa atau wajar dilakukan. Ternyata hal-hal yang kita anggap wajar atau biasa itu dapat berpengaruh besar dalam masalah perubahan iklim. Mari bersama-sama kita cegah perubahan iklim yang terjadi di bumi ini dengan mengurangi aktivitas yang banyak menghasilkan gas karbon dan dengan melakukan berbagai solusi yang bisa kita lakukan untuk menangani perubahan iklim agar kita dapat terus menikmati keindahan bumi ini. Jadi jangan lupa ya untuk selalu menjaga bumi ini. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman serta ke keluarga kalian ya. Karena like dan subscribe sangat berarti bagi kami. Terima kasih.